Salam Taniling TV, berjumpa lagi dengan saya Hartanto di channel Taniling TV. Kali ini saya berada di Kabupaten Klaten. Kita akan melihat penangkaran jalak di ANF Bird Farm. Seperti apa penangkarannya, kemudian seluk beluknya seperti apa, prosesnya seperti apa, kandangnya seperti apa. Kita akan ngobrol banyak dengan ownernya. Terus ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV. Salam warga Taniling TV. Saat ini saya berada di Kabupaten Klaten bersama Mas Bun. Mas Bun. Iya, kita di penangkaran jalak. Sebenarnya jalaknya ada berapa macam, kemudian penangkarannya seperti apa, prosesnya seperti apa, kita akan ngobrol banyak dan nanti kita akan juga keliling di penangkaran ini. Ya, bisa memperkenalkan diri dulu Mas Bun yang pertama untuk mengawali obrolan kita, monggo. Perkenalkan, nama saya Misbun Winasis, biasa dipanggil Mas Bun, pemilik dan pengelola penangkaran ANF Bird Farm, penangkaran burung jalak suren, jalak putih, jalak Bali, dan jalak Hongkong, yang berlokasi di Jiwan RT 1 RW 11, Jimbung, Kalikotes, Kabupaten Klaten. Yang jadi pertanyaan pertama itu, ini usaha ini dimulai tahun berapa? Untuk usaha penangkaran ini saya mulai dari tahun 2009. Waktu itu kita mengembangbiakan asal muasal, kita mengembangbiakan burung jalak suren. Ya. Waktu itu 18 pasang. Ya. Seiring berjalannya waktu kita ada keberhasilan dari 18 pasang itu, kita kembangkan terus. Mulai tahun 2012 saya mulai menangkarkan burung jalak Bali. Mas Bun, yang bikin menarik itu dulu pilihannya kenapa yang ditangkar itu jalak itu kenapa sih? Waktu kita menangkarkan burung tahun 2009 itu kita menangkarkan berbagai macam jenis burung. Ada kenari, ada labet, jalak suren, jalak Afrika, jalak Hongkong, murai batu, cocak rowo, terus kacer ada. Tapi seiring berjalannya waktu kita dari pengalaman yang ada, kita bisa menyimpulkan kalau jalak itu emang produktivitas tinggi, daya tahan tubuh lebih tinggi juga, dan juga perawatan nggak rewel. Makanya kita terus waktu tahun 2019 jalak murai batu, cocak rowo tak hapus dari daftar penangkaran saya, tak jual, tak tukarkan dengan jalak Bali. Karena waktu itu emang sebelum tahun 2019 jalak Bali itu penangkaran itu masih dianggap sesuatu yang sulit. Sebelum tahun 2012 masih dianggap penangkaran yang sulit, perizinan juga sulit. Dari tahun 2012 itu sebenarnya kita dari penangkaran 2009 itu kita pengen menangkarkan burung jalak Bali. Tapi terkendala masalah yang katanya burung jalak Bali itu sulit. Iya. Burung jalak Bali itu izinnya sulit seperti itu. Tapi setelah tahun 2012 kita mencoba, kita terkendala 3 tahun terkait momok izin sulit, penangkaran sulit. Yeah. Kita memberanikan diri tahun 2012 untuk mencoba. Ternyata apa yang disampaikan teman-teman penangkar
Itu salah. Ternyata saya menjalankan sendiri izin penangkaran juga tak anggap mudah. Saya mencoba menangkarkan juga mudah. Saat itu juga murai batu dan cocok rawa tak hilangkan dari daftar, tak jual untuk tak belikan indukan jalak bali semua. Seperti itu. Kalau yang awal dulu dimulai jalak bali indukannya berapa? Kalau jalak bali asal muasal dulu itu 3 pasang kalau nggak salah. Dari 3 pasang. Waktu tahap uji coba 3 pasang. Ya. Setelah kita tahu penangkaran termata muda, Ya. saat itu juga murai batu kalau nggak salah 12 pasang, cocak rowo itu sekitar 7 pasang atau berapa, 7 pasang itu tak jual semua, tak belikan jalak bali. Dapat berapa itu waktu itu? Kalau berapanya kita lupa. Iya. Ya, nah yang jadi pertanyaan untuk warga Taniling buat kami kan tentunya juga masih awam. Nah, keistimewaan dari jalak bali sendiri itu sih apa sih? Kalau terkait jalak bali sendiri, jalak bali atau jalak? Oh, jalak-jalak. Jadi jalak kan ada berbagai macam. Okay. Nah, keistimewaannya dari burung jalak ini dengan jenisnya yang di sini ada berapa macam berarti? Kita menangkap burung jalak suren, jalak putih, jalak bali, dan jalak hongkong. Ada 4 berarti. 4, okay. Nah, keistimewaan dari 4 jenis jalak itu sebenarnya apa sih? Kalau jalak sendiri dia punya keistimewaan memang dia itu kicauannya bagus, khususnya untuk jalak suren. Kicauan bagus, dia juga bisa menirukan suara-suara jenis-jenis burung yang lain. Bahkan beberapa burung itu ada untuk materi isian burung-burung lomba. Tapi kalau untuk jenis burung jalak hongkong, dia punya keistimewaan, dia itu mempunyai oktav suara yang sangat tinggi. Jadi suaranya sangat keras. Ya. Kalau untuk jalak bali, dia punya keistimewaan kicauannya itu saya rasa kurang bagus, tapi dari tampilan atau fisiknya itu dia eksotik atau lebih cantik dari sisi tampilan dan gaya dia berkicau. Jadi kalau jalak suren, jalak putih, jalak hongkong itu dari sisi kicauan, Ya. tapi kalau jalak bali dari sisi tampilan. Karena kicauannya juga saya rasa kurang bagus. Hanya bagus dari fisiknya, gaya dia berkicau, joget-joget gitu. Ya. Kalau boleh kita ngobrol di dalam, mau lihat kandangnya boleh, Mas? Boleh, bisa. Oh iya, ya warga Taniling kita akan lihat kandang Mas Bun, ya kandang ANF berarti ya. ANF. Ya, ANF-nya. Kalau boleh tahu ANF itu kepanjangan dari apa, Mas? Jadi biar jelas juga ini, nanti warga Taniling akan bertanya, ANF, kenapa ANF kan begitu? ANF itu nama singkatan dari ponakan-ponakan saya. Iya. Yang A itu Ahmad Saifullah. Iya. Yang N itu Naura Nazifah. Iya. Yang F itu Muhammad Farid Muklisin. Farid istilahnya. Gitu. Jadi singkatan dari ketiga ponakan saya. Oh, siap Pak, begitu. Jadi itu singkatan jelas begitu. Kita boleh lihat ke dalam, Mas, kalau begitu. Iya. Iya, terima kasih nih Mas Bun. Wah, ini kalau yang di sini ini berarti jalak yang apa yang di sini nih? Kalau di kandang ini khusus kandang jalak bali. Kalau yang di sini khusus jalak bali. Dibikin 3 lantai ini ya. Ini kalau ketinggiannya ini totalnya berapa berarti? Kalau ketinggiannya kurang lebih ini 2 meter kali 3 sampai puncak mungkin bisa sampai 9 meter. 9 meter ya, berarti ketinggiannya 9 meter dengan perlantai kandangnya ini 2 meter 20. 2 meter 20. 2 meter untuk kandang, 20 untuk cor. Iya. Nah, kalau per kandangnya ini itu luas lebarnya berapa ini berarti? Kalau untuk per kandang ini variatif, kita menyesuaikan dengan lokasi yang ada. Ya. Untuk variatif antara 70 cm sampai 80 cm lebarnya. Kalau tingginya 2 meter, kalau untuk ke belakangnya itu 180 cm. 180 cm ya. Jadi kalau persyaratan khususnya ada lagi untuk kandangnya itu? Kalau persyaratan khusus itu untuk ukuran kandang nggak ada acuan baku. Yang utama itu burung nyaman, lingkungan juga memenuhi syarat.
Berarti nggak harus ukuran kandang second nggak ada. Bahkan sampai tadi bisa lihat kandang saya itu ukurannya variatif karena kita juga menyesuaikan dengan lokasi yang ada. Bahkan waktu itu kandang lama itu asal muasal sebelum terjadi adanya kandang ini jalak bali itu di kandang lama. Oh, yang di sebelah depan di sebelah itu ya? depan tadi. Itu emang itu kandang itu juga ideal untuk jalak bali juga. Jadi intinya nggak ada ketentuan baku ukuran kandang itu berapa. Ada yang lebarnya 80, ada yang ke belakang cuman 90 ada. Ada yang lebarnya 120 ada. Tapi dengan kandang yang di sini kita ideal kita karena lokasi udah memungkinkan ada kandang di sini ideal di mata saya itu memanjang ke belakang 180. Jadi pertimbangan saya di saat burung itu dia itu ketakutan dengan sesuatu yang dianggap asing, dia akan lari menjauh maksimal kan 180 cm. Tapi kalau memanjang melebar ke samping, ada gangguan dari depan, ya burung akan ketakutan terus karena dia lebih dekat dengan gangguan itu. Makanya kenapa pertimbangan saya lebarnya memanjangnya kok bukan memanjang ke samping tapi memanjangnya ke belakang karena di saat ada gangguan dia akan lari menjauh. Gitu. Ini kalau saya dengar ini kok kayaknya mereka agak lebih panik gitu, bener ini? Karena ada kamera ini. Panik enggak. Memang di sini memang udah terbiasa dengan keramaian. Jadi saya rasa ini emang normal. Kalau bisa dilihat burung dia itu ketakutan, nanti burung itu akan terbang nggak beraturan. Terbang ke sana kemari tapi nggak beraturan. Tapi kalau saat ini burung ini terbangnya pun beraturan dari tenggeran satu ke tenggeran lain, itu masih dalam batas aman. Tapi kalau dia udah terbang nggak beraturan, terkadang nabrak sampai ke kayak ketakutan kelihatan. Dia ketakutan terbang panik gitu kan beda. Kalau ini masih dari tempat pangkalan satu ke tempat pangkalan yang lain, dia pun berpindahnya nyaman. Karena emang dari awal emang kandang kita biasakan burung kita dengan keramaian. Oh iya, biar seperti lebih itu. Jadi kalau warga Taniling yang ingin berkunjung begitu, berarti kalau pengen lihat ke sini berarti bisa ya? Bisa, sepanjang sebelumnya ngabar-ngabar dulu. Iya, berarti nanti buat warga Taniling yang ingin berkunjung ke ANF Bird Farm di Klaten ini, nanti bisa kontak kita sertakan di deskripsi, jadi nanti warga Taniling untuk bisa lihat di deskripsinya begitu. Nah, lanjut Mas Bun, untuk yang kaitannya dengan suhu, kemudian ini kan kalau saya lihat ini tadi kan di tengah kampung yang deket sawah, tenang lingkungan sekitar begitu. Ini memang harus seperti ini atau agak digeser ke tengah kota itu bisa? Kalau prinsipnya untuk penangkaran burung jalak bali terkait itu di lingkungan keramaian atau terkait di lingkungan yang sepi, itu nggak ada masalah. Sepanjang semua itu dibiasakan dari awal. Jikalau di lingkungan keramaian ya saya menyarankan penangkaran itu dimulai dari anakan. Dari anakan dibiasakan di lingkungan keramaian, nanti dia akan terbiasa. Tapi misalkan dia itu nggak terbiasa dengan lingkungan keramaian, katakanlah beli yang udah dewasa dari tempat lingkungan yang sepi dipindah di lingkungan keramaian, itu ya mungkin butuh waktu lama untuk adaptasi. Berbeda dengan dia udah terbiasa dengan keramaian di tempat sepi malah lebih bagus. Seperti itu. Kalau terkait suhu sendiri dan kelembapan, saya nggak ada acuan baku, nggak ada acuan baku suhu ideal berapa. Kita hanya acuan saya itu di mana saya tuh nyaman di kandang itu. Di saat siang suhu puncak kurang lebih jam 12 sampai jam 1, kita merasa nyaman, kita yakin burung pun akan merasa nyaman. Oh, jadi patokannya tubuh kita sendiri. Apa yang kita rasakan patokannya. Oh iya, baik. Nah, kalau di sini Mas, jumlah burungnya yang di sini, jumlah kandangnya berapa dan jumlah burungnya berapa di sini? Yang khusus jalak balinya aja. Yang jalak bali yang di sini. Kalau jalak bali di sini ada 171 kandang. Berarti 171 kandang.
Rata-rata per kandang berarti? Per kandang dua ekor. Oh, 2 ekor. 2 ekor. Nggak mungkin diisi 3 itu nggak mungkin? Diisi 3 nanti pasti akan masalah. Oh. Di saat burung itu sudah berjodoh dengan klik dengan satu pasangan, Iya. nanti yang lain akan dianggap pengganggu, bahkan akan dibunuh pasti. Oh. Nah, untuk proses penjodohannya? Kalau perjodohan burung jalak Bali sendiri di sini apa ya? Ada beberapa metode. Iya. Kita jodohkan sistem koloni, kita gabungkan burung jadi satu, nanti dari sekian pasang kita gabung jadi satu. Kalau udah ketahuan berjodoh nanti baru kita ambil. Oh. Ada yang sistem perjodohan sistem paksa. Jadi kita cek burung yang sama-sama siap semua. Dimana orang udah berpengalaman kan tahu, oh ini burung udah mendekati nelur, oh ini burung udah masih butuh waktu untuk nelur. Ya nanti kita carikan pasangan yang sama-sama siap, kita jadikan satu. Kalau yang belum siap kita pasangkan yang belum siap. Nanti dengan pertimbangan akan munculnya dewasa kelamin bersamaan. Lama waktu proses penjodohan itu biasanya berapa lama sih? Kalau perjodohan kan tergantung fisik burung itu sendiri. Kalau burung itu siap ya biasanya butuh waktu lama. Tapi kalau misalkan burung itu belum siap, ya tergantung kesiapan dari burung, nanti butuh waktu berapa. Kalau dari pengalaman Mas Bun sendiri, yang paling cepat berapa, yang paling lama berapa? Kalau paling cepat itu untuk produktivitas, kita nggak mengacu di proses perjodohan, Ya. di usia produktivitas. Ya. Kalau usia produktivitas burung jalak Bali itu paling cepat usia 1 tahun dia udah nelur. Iya. Tapi secara ideal, secara umum 1,5 tahun 2 tahun baru nelur. Iya. Bahkan paling lambat terkadang ada beberapa burung yang sampai 3 tahun baru nelur, itu juga ada. Loh, umurnya untuk jalak Bali sendiri sampai berapa tahun sih? Kalau umur produktif, kalau kita nggak Ya, pernah umur menentukan umur produktif, kalau di sini usia 5 tahun itu masih dianggap bagus untuk produktivitas. Karena burung jalak Bali itu di mana dia itu masih awal produksi, usia 1 tahun produksi, dia produksinya nanti akan nggak begitu tinggi, masih dikit. Tapi nanti udah mendekati usia ke 2 tahun itu udah semakin meningkat, 3 tahun udah meningkat, 4 tahun udah 3 tahun 4 tahun mencapai puncak produksi. Umur 5 tahun baru mulai menurun produktivitasnya. Oh, 5 tahun. Jadi kalau untuk jalak Bali sendiri kurvanya kurva hiperbola, di mana awal produksi dia itu rendah, Iya. semakin tinggi mencapai puncak produksi. Setelah mencapai puncak produksi kurang lebih 3-4 tahun, Ya. itu baru mulai menurun lagi. Sampai dia titik akhir, dia udah nggak mau menurun lagi. Jadi 5 tahun, 6 tahun itu bisa akhir ya? 5 tahun itu Oh, 5 tahun baru proses menurun ya? mulai 5 tahun baru penurunan. Iya. Tapi tergantung nanti dari pihak penangkarnya mau diakhir apa enggak, karena yang namanya penurunan itu penurunan dari sisi kualitas produksi, kualitas hasil kesehatan anakan, dan kuantitas. Terkadang telurnya pun juga kecil-kecil, terkadang daya tahan tubuh kurang tinggi, jadi mudah sakit, mudah mati. Terkadang ya banyak, intinya kalau udah mulai menurun di usia ke 5 tahun dan berikutnya itu udah kurang bagus, walaupun dia masih mau menghasilkan anakan. Iya. Nah, kalau ini Mas Bun, berarti untuk proses penangkaran, tahap penangkaran itu yang pertama itu tahapannya dimulai di sini. Tahap penangkaran, kalau tahap penangkaran sendiri ya tahap penangkaran. Mulai dari ini kan berarti ruang indukan, ini kandang indukan. Yes. Nah, setelah dari kandang indukan ini kemana begitu? Berarti proses pengeraman nanti di kalau untuk pengeraman di ram induknya sendiri. Penetasan di kotak-kotak itu namanya apa Mas? Itu kotak godok, kotak sarang. Kotak sarang, berarti nanti di sarang-sarang itu. Di sarang itu untuk mengeram induk. Nanti biasanya kita ambil menjelang menetas, kita ambil menjelang menetas. Menjelang menetas diambil, setelah itu Baru nanti diloloh sama peloloh-peloloh. Peloloh-peloloh nanti baru kita tarik ke toko tadi, ke toko kurang lebih usia 1 bulan. Ada yang kita tarik usia 15 hari ada. Ada yang kita tarik usia sebulan, tergantung permintaan dari peloloh-peloloh. Nah, kalau boleh kita tahu berarti kan tahapannya ini dari indukan, setelah ini ke ruang yang inkubasi tadi. Inkubasi gitu. Oh iya. Kita bisa jalan-jalan ke lihat ruang inkubasinya tadi. Iya, monggo. Iya, monggo.
Terima kasih. Ini Mas Bun bisa dijelaskan ini ruangan apa ya kalau yang ini? Kalau ruangan ini sendiri ini ruangan untuk ngerawat anakan. Iya. Ngerawat anakan baru menetas. Tapi ini baru tahap uji coba dari saya. Iya. Uji coba dari saya ini belajar dari pengalaman waktu itu kan burung baru netas tak lolokan, burung baru netas dari sini tak lolokan peloloh-peloloh di kampung sebelah. Iya. Dari pengalaman-pengalaman yang ada sekian tahun itu rata-rata kesalahan hanya dari itu aja. Satu contoh kesalahan mati lampu. Iya. Hanya menggunakan lilin. Terkadang di saat cuaca dingin, Iya. di saat cuaca gerah panas gitu. Itu dari dulu itu dengan kesalahan itu terus berulang. Dari ruangan uji coba saya ini, Iya. saya mencoba dari pengalaman yang ada kita buat suhu stabil. Rekayasa iklim. Rekayasa suhu ruangan. Karena apa? Karena yang namanya suhu luar ruangan itu sangat berpengaruh di dalam suhu kotak inkubasi untuk perawatan. Makanya di sini saya menggunakan ruangan ber-AC. Iya. Dengan pertimbangan menstabilkan suhu di luar ruangan. Dengan pertimbangan di mana suhu luar ruangan itu stabil, Iya. suhu di dalam ruangan juga akan stabil. Itu yang pertama. Yang kedua kita menggunakan ini apa itu? Menggunakan aki. Iya. Di aki kita modifikasi untuk backup secara otomatis di saat ada mati lampu. Iya. Secara otomatis akan menyalakan akan mengcover daya listrik yang dibutuhkan oleh inkubasi ini. Ini kita gunakan ada 150 ampere akinya, jadi mungkin bertahan bisa sampai 2 hari untuk mengcover kebutuhan sini, kebutuhan daya yang ada di dalam. Oh iya. Kalau yang di dalam ini berarti ada berapa kotak itu? Di dalam ini ada 3 kotak ini, tapi kotak. hanya ada satu emang ini baru tahap uji coba. Kita nggak berani jumlah banyak-banyak, takutnya di saat ada kesalahan yang namanya uji coba kan pasti ada banyak kesalahan. Iya. Ada kesalahan kita evaluasi terus. Semua hasil penangkaran sini tak lolos di box ini semua. Tapi untuk saat ini baru sebagian besar itu tak dilolos oleh orang lain, pihak lain. Tapi di sini hanya ada 4 pasang kalau nggak salah. Oh ada 1, 2, 3, ada 4 pasang itu untuk tahap uji coba. Karena kita nggak berani jumlah banyak untuk tahap uji coba seperti Tapi itu. kalau untuk suhu yang di dalam kotak sudah firm itu berapa itu? 31 derajat itu. Kalau suhu yang ada di kotak inkubasi sendiri tak setting 32,2 nyala. Iya. 32,8 dia mati. Jadi range suhunya antara 32,2 sampai 32,8. Iya. Gitu. Jadi ini baru tahap. Kalau AC-nya setting di berapa itu, Mas? Kalau setting AC tak setting di suhu 28. Iya. Tapi real yang ada di ruangan itu kalau nggak salah itu ada 26,2 itu. Oh, 20. Suhu real ruangan. Walaupun udah tak setting di 28. Iya, nanti dia akan mendinginkan secara terus-menerus. Iya. Nah, kalau setelah proses yang di sini berarti nanti masuk ke kandang yang di toko. Di toko. Biasanya nanti dari sini usia 12 hari. Iya. Karena apa? Karena di sini 12 hari itu masa-masa kritis itu 12 hari. Setelah 12 hari lewat, tak pindah toko dengan pertimbangan 12 hari ke atas itu udah masa-masa udah aman. Udah aman. Nggih. Jadi proses 12 hari ini penentuannya di sini ya, hidup matinya di sini ya. Iya, baik. Kita lanjut ke ngobrolnya, kita enaknya di mana lagi nih, Mas? Kita ngobrol di depan lagi saja kalau begitu. Kita lanjut. Iya. Burung ini kan bisa bersuara manusia juga. Nah, yang jadi mana itu jenis burung yang jalak apa? Yang jalak putih atau yang Kalau waktu itu jalak putih bisa, jalak uren bisa, tapi kalau jalak Hongkong, jalak Bali saya belum pernah menemui. Iya, jalak suren sama jalak putih itu. Iya. Wah, itu berarti kalau dilatih dengan suara macam-macam itu bisa menarik. Menarik, tapi kan nggak menirukan suara manusia itu nggak sejelas burung beo. Iya, Tapi ya prinsipnya burung jalak itu kan masih satu famili dengan beo. Oh, masih satu famili. Jadi burung jalak itu juga banyak orang mengajari suara manusia, tapi nggak
sejelas suara beliau. Tantangan membangun sama tantangan untuk mengelola ini, kendala yang dihadapi, tantangannya di apa saja sih Mas? Kalau problem penangkaran itu pasti ada terus Mas. Di saat lebih-lebih kita di saat membangun kandang yang baru 3 lantai itu kan kita masih belum tahu betul kandang dengan model seperti itu efektif nggak untuk penangkaran, bagus nggak untuk kesehatan burung. Kita masih buta karena kita latar belakang dari kandang lama tadi, kandang yang jalak suren tadi. Iya. Modelnya model biasa. 1 lantai sederet. Kita menggunakan model 3 lantai waktu itu sampai terjadi kematian jumlah banyak waktu itu. Sampai sekitar ya mungkin bisa dikalkulasi sampai ratusan juta waktu itu. Burung mati itu. 30 pasang kali 10 juta. Dimana setelah kita evaluasi ternyata itu sirkulasi udaranya kurang. Nah, belajar dari pengalaman itu langsung tak jebol. Jadi tadi ada beberapa sisi paling ujung sama ujungnya tadi bagian pojoknya tadi tak jebol untuk sirkulasi udara. Setelah ada pengalaman itu baru mulai normal. Itu kendala penangkap kita membangun kandang dengan model baru. Yang sebelumnya kandang biasa dengan 1 lantai. Cukup 1 kandang di atas tanah itu normal. Tapi di saat udah model baru kan pasti ada kendalanya waktu itu di situ di sirkulasi udara kurang. Waktu itu kan cuma tak kasih emang dari desain kandangnya itu sirkulasi udah ada. Tapi kan di lantai paling atas di atapnya itu ada sirkulasi. Tapi setelah kita nilai kan kalau sirkulasi di bagian atas, berarti antar sirkulasi kan bagian atasnya aja lantai 1, lantai 2 kan nggak ada sirkulasi. Ya udah udara bakteri itu hanya hanya bertahan di situ terus. Untuk menghitung penjualan, jadi selama ini penjualan kalau per tahun itu sampai berapa Mas? Kalau kita nggak pernah mengkalkulasi Mas untuk penjualan per tahun itu. Biasanya untuk jalak Bali sendiri per 2 bulan per berapa nggih per sertifikasi. Per sertifikasi itu kurang lebih sekitar 100 lah kita mengajukan sertifikasi ranknya 100 ekor itu. Per bulan sekali kita. Per 2 bulan sekali. Per bulan. Oh, per bulan. Per bulan rank untuk sertifikasi 100 kurang lebih loh, antara bisa naik bisa turun tapi ranknya sekian. 100 ekor. Itu per ekor. Kalau yang dijual itu berarti berapa harganya? Kalau per ekor itu harga terbaru jalak Bali sekarang 1,5. 1,5. Itu umur masih mandiri, masih anakan itu usia 3 bulan sampai 5 bulan. Usia 3 sampai 5 bulan. Nah, yang jadi menarik tadi untuk yang sertifikat itu tadi. Sertifikat itu tujuannya untuk apa? Kemudian maksudnya apa begitu? Untuk sertifikat sendiri nggih. Sertifikat itu kan untuk menunjukkan bahwasanya itu burung hasil penangkaran. Penangkar resmi. Intinya untuk membedakan burung ini curian dari hutan, burung ini hasil penangkar resmi. Yang membedakan sebenarnya itu aja. Jadi untuk identifikasi bahwasanya itu burung dari alam atau burung dari alam itu kan pasti ilegal. Tapi kalau burung hasil penangkar resmi itu kan legal. Dan sebenarnya dengan penangkaran kan BKSDA sendiri sebagai yang melindungi satwa-satwa langka itu sebenarnya terbantu. Paling tidak kan ini kan nggak mungkin punah kan. Kalau jenengan masih usaha penangkaran sampai 20 tahun ke depan berarti kan meskipun yang di alam mesti hilang, tapi kan yang di sini masih banyak kan. Kalau terkait di alam sendiri kan kita ada kewajiban. Kewajiban tiap tahun itu kan untuk melepaskan sebagian hasil penangkaran itu kan kita ada kewajiban untuk mengembalikan sebagian hasil penangkaran ke alam. Setiap tahun itu kita mengumpulkan burung-burung dari peternak di Klaten kita kumpulkan. Nanti kalau udah terkumpul kita bawa ke TNBB untuk kita serahkan untuk proses restocking. Dengan nanti setelah restocking kita serahkan proses habituasi di TNBB, saat itu dilepaskan ke alam. Tahun ini kita rencana November nanti awal November kita rencana restocking. Ada sekitar 78
lebih 70 ekor lebih kurang lebih 70 ekor, tapi kalau kurang nggak lebih 70 ekor jalak Bali. Rencana setiap November. Setiap November itu kita tahun kemarin berarti juga tahun sudah. kemarin 2020 juga kita udah rutin udah 4 kali ini. Dari tahun 2017, 18, 19 vakum. Lah itu dilepasnya di mana, Mas? Di Taman Nasional Bali Barat. Taman Nasional Bali Barat itu, Mas? Ya di Bali sana. Oh, di Bali. Habitat alami jalak Balinya. Burung itu kita dari sini tuh karena dia terbiasa dengan pakan fur. Iya. Terbiasa dengan lingkungan manusia. Jadi burung itu kita serahkan ke Taman Nasional. Iya. Kita serahkan ke sana. Nanti kan di sana akan melalui proses habituasi biar burung itu terbiasa dengan lingkungan alam. Iya. Jadi dari sana nanti yang membiasakan, yang mengolah di TNBB. Setelah dirasa itu udah mengenal atau udah terbiasa dengan lingkungan alam baru dilepaskan. Jadi sewaktu kita ke sana pun juga di samping menyerahkan burung anakan, nanti juga ada proses pelepasan. Pelepasan burung yang udah melalui proses habituasi. Jadi yang diserahkan tahun kemarin kemungkinan baru tahun ini baru dilepaskan. Seperti itu. Dari sudut mata konservasi, kan konservasi kan dibagi dua, konservasi ex situ. Di lingkungan habitat alami ya kita selaku konservasi ex situ. Kalau in situ ya kita juga ikut partisipasi juga dalam konservasi ex situ dengan cara melepaskan, menyerahkan untuk dilepaskan itu. Jadi secara otomatis kita itu ikut partisipasi dalam dua konservasi. Konservasi in situ in situ itu di habitat alami dengan cara kita melepaskan, mengembalikan hasil penangkaran untuk ke alam. Kalau ex situ kita mengembangkan burung di kandang penangkaran. Itu sebenarnya kita menjalankan dua konservasi. Mas Bun, selanjutnya ini kan banyak jalak di sini. Yang ini jalak apa saja nih, Mas? Ini yang kuning ini berarti jalak putih. Ini jalak putih. Jalak Hongkong. Ini jalak Hongkong. Ini jalak Bali nih. Jalak Bali ini. Oh, atas ini. Ya, bawah. Jalak suren yang niki jalak suren. Oh, itu suren ya. Belakang sana jalak suren itu. Itu suren juga. Ya, begini Mas Bun. Kita pengen berbagi tips dan trik kepada warga Taniling terkait untuk pemeliharaan. Jadi kalau untuk indukan itu ketika anggaplah saya nih dari setelah ambil dari tempat Mas Bun dari ANF itu perawatannya harus seperti apa sih? Kalau terkait pengambilan burung yang udah dewasa sendiri, khususnya untuk semua jenis burung jalak. Karena di tempat saya burung udah tak pasang-pasang kan udah berjodoh di kandang penangkaran, burung dari sini langsung dimasukkan dalam kandang penangkaran. Tinggal dikasih pakan pun, dikasih jaga rutin tiap hari, tanpa perlu banyak perjodohan ulang, tinggal tunggu telur. Tapi jika pengambilan yang masih muda, kita menyarankan burung itu ditaruh di sangkar kecil, kurang lebih 2-3 bulan. Karena apa? Karena burung yang masih muda itu ada beberapa kemungkinan dia belum siap untuk hidup di lingkungan yang lebih luas dan lingkungan yang terpaan angin dingin malam langsung, dia masih belum kuat. Makanya kita menyarankan ditaruh di sangkar kecil dengan pertimbangan di saat cuaca dingin itu bisa dimasukkan dalam ruangan yang lebih hangat seperti itu. Nah, kalau untuk iklim tadi hangat dingin, kalau yang sudah dewasa itu nggak terlalu penting. Terkait cuaca sendiri, burung yang udah dewasa itu dia udah kuat, udah aman untuk di lingkungan yang dingin, panas, perubahan itu dia lebih kuat, dia lebih tahan dibandingkan burung yang masih muda. Karena apa? Karena di burung yang masih muda di sini itu kebiasaan di saat malam ya masuk dalam ruangan yang agak hangat, kalau siang ya kita keluarkan. Jadi misalkan dari sini untuk kebiasaan seperti itu di tempat tujuan pun ya lebih bagus diperlakukan sama seperti yang di sini. Karena saya nilai memang burung yang masih anakan atau masih muda atau trotol itu masih riskan untuk hidup di kandang penangkaran yang luas, terus di cuaca yang dingin, yang panas gitu. Kalau untuk pakan sendiri, yang sudah indukan atau yang dewasa seperti ini,
Pakannya berarti apa Kalau saja? video pakannya semua sama. Ya. Cukup bor kita menggunakan pur ayam. Ya, pur ayam. Sama jangkrik. Jangkrik itu Jangkrik. wajib, harus setiap hari kita kasihkan. Karena untuk kebutuhan nutrisi burung dan juga mempercepat munculnya birahi burung. Ya. Jadi kalau yang seperti ini jangkrik sama pur ayam Jangkrik itu. sama pur ayam. Kalau misalkan untuk perawatan treatment burung yang lesu atau yang sakit, kita tambahkan ulat kandang. Ulat? Ulat kandang. Ulat kandang? Kecil-kecil itu, ulat balap atau ulat kandang itu. Oh iya. Itu tambahannya ya. Tambah untuk treatment pemulihan burung dari sakit. Oh ya. Lah sakitnya itu apa saja sih? Biasanya. Burung sakit itu sakitnya banyak. Ada yang kembung, ada yang karyawan, ada yang nyilet. Ya. Macam-macam kalau penyakit burung itu. Kalau yang paling umum apa? Paling umum itu sariawan. Sariawan. Tapi kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada kan, kita bisa meminimalisir. Ya. Kayak sariawan itu dulu kita pernah kena, kita evaluasi penyebabnya apa, kita hindari penyebabnya itu. Penyebabnya apa Mas? Biasanya karena kandang terlalu kebersihan kurang dijaga gitu. Kebersihan kurang dijaga, kandang terlalu lembab. Ya. Kemudian itu ya, masalah kebersihan kandang berarti ya? Ya terkait kesehatan burung itu pasti karena faktor asupan pakan yang kurang segar. Satu contoh, purnya udah jamuran, itu kan pasti penyebab penyakit. Iya. Terkait itu di samping itu juga ada kebersihan kandang, di mana kita selalu pakan kita selalu fresh tanpa jamuran. Kebersihan kandang kita jaga ya minimal bisa meminimalisir penyakit-penyakit yang ada. Walaupun nggak bisa menghindari, tapi minimal bisa meminimalisir. Mengurangi resikonya ya. Gitu ya. Kalau yang di sini nih, kalau boleh tahu nih harganya berapaan ini Mas? Kalau khususnya untuk jalak Bali sendiri, jalak Bali anakan, kita menjual 3 juta sepasang. 3 juta ke atas? Sepasang. Sepasang 3 juta up Kalau ya? yang dewasa itu 5 juta sepasang. Kalau untuk jalak Hongkong sendiri itu kita jual 7 juta sepasang dewasa. Untuk anakan 4.500.000 sepasang. Iya. Kalau untuk jalak putih sepasangnya dewasa 1.700.000 sepasang. Iya. Kalau anakan 1 juta sepasang. Kalau yang jalak suren itu dewasa 1.300.000 sepasangnya. Kalau anakan 650 sudah mandiri. Oh iya. Nah, kalau untuk cara pembelian Mas, jadi kalau mau beli di tempatnya Mas Bun harus bisa kontak atau bisa dikirimkan atau bagaimana? Kalau untuk penjualan dan transaksi, ya. Dari saya bisa untuk wilayah untuk penjualan sendiri kita bisa menggunakan sistem pengiriman. Oh, bisa dikirim. Khususnya untuk daerah Pulau Jawa. Iya. Kita dari pembeli cukup DP 200.000. Iya. Nanti burung kita kirim ke stasiun tujuan. Iya. Setelah pembeli ngecek fisik burungnya, nggak ada masalah, jumlahnya genap, dokumen-dokumen lengkap, nggak ada problem pengiriman, baru pembeli melakukan pelunasan. Tapi jika dirasa ada problem dari pengiriman terkait burungnya berkurang atau burung mati atau burung sakit, pembeli berhak menolak kiriman dari kami. Nanti kita retur balik dan kita kirim burungnya baru. Ataupun dibatalkan order dengan mengembalikan DP yang 200 tadi. Ya. Begini, untuk teknis pembelian nanti bisa kontak langsung, tapi yang pasti kan tidak harus datang ke sini. Kita kirim-kirim bisa. Ya, jadi melalui pengiriman juga bisa, tinggal kontak. Untuk kontak serta alamat nanti kita sertakan di deskripsi. Jadi bisa nanti membaca di deskripsinya. Tidak perlu banyak tanya di komen Mas. Biasanya itu yang tanya di komen kontaknya. Padahal kita sudah lampirkan di deskripsi itu lengkap. Ya seperti itulah. Demikian warga Taniling TV ngobrol kita dan belajar kita tentang penangkaran jalak, khususnya jalak Bali. Semoga video ini bermanfaat, semoga bisa memberikan wawasan baru bagi warga Taniling. Demikian, salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.